Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah Honda HR-V generasi kedua seperti ini, yang sebenarnya bisa dikatakan mobil ini memiliki sebuah segmen baru, pembuka segmen baru di tanah air. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Secara penampilan, Honda HR-V untuk tipe non-prestige seperti ini, penampilannya bisa dikatakan memang sangat mirip sekali seperti superhero yang menggunakan topeng, yaitu dikarenakan adalah grillnya yang selalu menggunakan clear berwarna hitam seperti ini, dan juga reflektor di bagian sampingnya juga sisi dalamnya adalah berwarna hitam, jadi seolah-olah menyambung hingga ke bagian pinggir. Dan grillnya ini sendiri pada saat pertama kali keluar disebut sebagai grill yang memiliki desain solid wing, di mana pada bagian grill ini ada sedikit sentuhan chrome di sisi tengah, kemudian logo Honda yang berukuran besar, dan grillnya ini terbagi dua, yaitu di sisi atas yang langsung masuk ke bagian sisi atas, dan juga di bagian bawah yang ukurannya lebih besar lagi. Kemudian bumpernya sendiri, dia memiliki desain yang cukup sporty di sini, dengan sentuhan plastik berwarna hitam di bagian sisi paling bawah, dan juga dia lebih menjorok ke depan. Dan unit yang di samping kami adalah tipe E yang merupakan varian tertinggi untuk mesin 1500. Jadi dia sudah dilengkapi dengan fog light seperti ini, dan fog lamp ini juga hadir pada tipe S yang merupakan varian tengah. Tapi untuk tipe A, dia tidak dilengkapi dengan fog lamp. Oke, sekarang kita buka ke mesinnya. Untuk mesinnya sendiri, Honda HR-V yang tipe 1500 ini mampu menghasilkan tenaga 120 PS dengan torsi 145 Nm. Dia berkapasitas 1500, 4 silinder yang sudah dilengkapi dengan teknologi iVTEC. Dan yang di samping kami ini merupakan varian tipe E yang merupakan varian tertinggi, hanya hadir dengan transmisi CVT, tidak ada versi manualnya, dan juga dia berpenggerak roda depan. Selain itu untuk sistem pengereman sendiri dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist sebagai standarnya. Untuk penampilan di bagian ruang mesin dia terlihat rapi, tidak banyak kabel atau selang berseliweran, sudah dilengkapi dengan peredam, bagian sisi dalamnya juga terlihat rapi, plastik-plastik covernya pun juga terlihat rapi, dan air intake-nya pun dia berada di posisi yang cukup tinggi, jadi aman untuk digunakan pada saat Anda melewati banjir. Untuk di bagian samping, Honda HR-V sendiri sebenarnya memiliki dimensi yang terbilang kompak, dan dia juga mengusung desain ala-ala crossover, yang mana Anda bisa lihat yaitu adalah di bagian spakbornya ini dilengkapi dengan plastik over fender berwarna hitam yang menyambung ke bagian samping hingga bagian depan, serta bumper depan dan juga bagian belakangnya. Sebagai sedikit informasi, seluruh varian HR-V sendiri dilengkapi dengan velg ukuran 17 inci yang mana desainnya sama persis. Dan sebenarnya ketiga tipe itu adalah varian A, S, dan juga E yang merupakan varian tertinggi. Tipe A adalah varian terendah, di mana yang membedakan adalah dia tidak dilengkapi dengan handle chrome seperti ini, tidak ada tombol keyless entry, dan juga tidak menggunakan lampu sen di bagian spion, melainkan lampu sen di bagian spakbor. Dan untuk tipe S di bagian tengah adalah dia sudah menggunakan lampu sen di bagian kaca spion, serta dia belum menggunakan handle chrome seperti ini, melainkan masih handle yang sewarna bodi dan tidak dilengkapi dengan keyless entry. Dan yang di samping kami ini adalah varian tertingginya untuk tipe 1500, yaitu adalah tipe E yang dilengkapi dengan handle chrome dan juga sistem keyless entry sebagai standarnya. Kemudian untuk sistem pengereman, sebagai standar dia juga sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, serta untuk di bagian belakang. Dan juga sistem pengereman ABS, EBD, serta brake assist juga sebagai standar pada seluruh variannya. Untuk di bagian belakang, Honda HR-V ini bisa dikatakan memang sebenarnya memiliki desain yang cantik, dan mungkin bisa juga disebut sebagai sebuah hatchback. Yaitu adalah karena dia modelnya yang pipih dan juga kaca yang melebar seperti ini. Namun walaupun begitu, dia di bagian bawahnya tetap terlihat sangar, maskulin, yaitu adalah panel plastik berwarna hitamnya ini yang menyambung di bagian sisi samping karena ala-ala crossovernya. Terus di bagian bawahnya sendiri, dia juga dilengkapi dengan ala-ala sporty, yaitu menggunakan model berdiffuser. Oke. Kemudian untuk lampu belakangnya sendiri, nah lampu belakangnya desainnya tuh unik. Itu dikarenakan dia memiliki lampu yang memanjang hingga ke bagian pintu bagasi. Tapi sebenarnya di bagian pintu bagasi ini lebih ke arah reflektor saja,
karena yang di sini aktif itu hanya lampu mundurnya. Sedangkan di sisi tengahnya sendiri ini dia tidak aktif, karena untuk lampu rem dan lampu senjanya hanya di bagian pinggir. Dan ini sudah dilengkapi dengan teknologi LED, tapi untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan di bagian atas dia dilengkapi dengan spoiler yang sebenarnya dia ini sudah terintegrasi modelnya, jadi menjadi satu kesatuan dari pintu bagasinya, lengkap dengan lampu rem ketiga yang sudah dilengkapi dengan LED juga. Dan untuk di bagian belakang sendiri, dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 buah, kamera mundur sebagai standarnya. Dan untuk tipe E ini, dia kan sudah dilengkapi dengan keyless entry. Nah, keyless entry-nya sendiri pun juga bisa dioperasikan dari tombol yang ada di sini. Oke, sekarang kita buka ke bagasinya. Lihat, bagasinya sendiri dia punya kapasitas yang besar. Anda bisa memasukkan berbagai barang ke sini, koper dengan ukuran besar hingga 3 buah secara sekaligus, itu bisa secara langsung. Dan apabila kapasitasnya kurang, Anda juga bisa menambahkannya dengan melipat jok baris keduanya. Dan kapasitas langsung bertambah, dan yang menariknya lagi adalah lantai bagasinya ini rata hingga ke jok baris kedua yang sudah terlipat. Ini jelas akan mempermudah Anda untuk memasukkan barang dengan ukuran besar dan berat sekalipun, dengan hanya tinggal menggesernya saja, karena Anda tidak perlu repot-repot apabila jok baris kedua yang terlipat, umumnya beberapa mobil tidak rata dengan lantai bagasinya, membuat Anda akan lebih sulit, yaitu Anda harus dari bagian sisi depan untuk menarik-narik dan segala rupanya. Dan di bagian bawahnya sendiri, Anda dapat tempat penyimpanan, yang mana tempat penyimpanannya sendiri adalah dia dilengkapi dengan ban serep yang ukurannya sama persis dengan keempatnya, jadi bukan space saver. Dan di sisi tengahnya sendiri ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan juga dongkraknya. Sedangkan di sisi kanan, dia ada tempat penyimpanan yang sebenarnya bisa dikatakan bukan tempat penyimpanan, karena modelnya dia cetek, dan juga di sisi kiri tidak ada tempat penyimpanan sama sekali. Nah, sekarang saya udah di bagian interior dari Honda HR-V. Interiornya ini full berwarna hitam. Yang mana yang paling terlihat signifikan adalah di bagian joknya. Karena apa? Karena joknya sendiri menggunakan 2 bahan berbeda. Jadi di bagian tengahnya ini adalah bahan fabric berwarna hitam dengan ada motif. Sedangkan di sisi pinggirnya, sisi sayap-sayapnya ini adalah bahan semi kulit seperti ini. Jadi penampilan di bagian dalamnya terlihat sangat unik sekali. Kemudian di bagian dashboardnya juga berbeda, yaitu dia di bagian sisi tengahnya ini dia berbahan seperti ala karet yang ada jahitan, yang sebenarnya jahitannya ini jahitan palsu, jahitan cetakan, tapi membuat kesan mewah di bagian interiornya. Dan itu juga terus berlanjut ke bagian tengahnya ini, bagian sisi pinggir kiri kanannya ini juga memiliki bahan yang sama persis seperti di bagian tengah dari dashboard. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan panel AC digital. Jadi panel AC digitalnya ini juga sebenarnya berteknologi touch panel. Dia unik banget. Jadi ini tidak model tombol, sedangkan dia adalah model seperti touch sensitive gitu. Jadi modelnya layaknya layar sentuh. Dan di seluruh modenya ini ada berbagai fitur, di mana ada fitur autonya, kemudian juga ada pengaturan untuk defogger kaca depan dan kaca belakang yang menyatu di panel AC ini. Kemudian pengaturan blower AC, pengaturan temperatur AC, dan ada layarnya di bagian tengah yang memberikan informasi tentang pengaturan AC-nya sendiri. Oke, kemudian untuk head unitnya sendiri, memang untuk di versi awal ini dia menggunakan head unit aftermarket double din dari merek GVC, di mana ada berbagai fitur di sini, dari pemutar CD, kemudian juga DVD, kemudian juga ada USB, dan juga dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth sebagai standarnya. Selain itu, pengaturan head unit ini bisa Anda lakukan melalui lingkar kemudi yang bagian sisi kiri, di mana di sini ada pengaturan untuk volume, track, dan juga ada pengaturan untuk input seperti penggantian radio, CD, dan lainnya. Ada tombol di bagian tengahnya. Di bagian konsol tengahnya sendiri ini dia bertransmisi otomatis, khusus untuk tipe S hanya ada satu pilihan. Kemudian dia sudah dilengkapi sebagai standarnya, yaitu adalah electric parking brake, dan juga ada brake hold-nya sebagai standar pada HR-V ini. Kemudian fitur lainnya adalah dia sudah dilengkapi dengan engine start stop. Untuk di bagian instrumen clusternya, nah instrumen clusternya ini mirip sekali dengan Honda Jazz seangkatannya, di mana sisi kiri adalah penunjuk putaran mesin analog. Di sisi bawahnya ini ada penunjuk untuk posisi tuas transmisi yang mana menggunakan layar digital berukuran kecil. Di bagian tengah adalah penunjuk untuk speedometer. Di sisi sebelah kanan ini adalah layar digital full seluruhnya, yang mana di sisi bawahnya adalah penunjuk untuk tangki bahan bakar. Di sisi atas itu adalah penunjuk untuk konsumsi bahan bakar secara
rata-rata real time. Kemudian di bagian layarnya ini di sisi tengah ada berbagai informasi, mulai dari jam, kemudian juga ada konsumsi bahan bakar rata-rata. Kemudian untuk membaca di bagian bawahnya ada trip meternya juga, dan cara membacanya sendiri adalah menggunakan tombol yang ada di bagian instrumen cluster. Kemudian ada trip A, kemudian Anda bisa mengetahui juga sisa bahan bakar yang ada bisa ditempuh dengan jarak berapa jauh. Kemudian trip meter saja, dan di bagian bawahnya itu ada penunjuk untuk temperatur udara di luar. Lingkar kemudinya ini sudah dilengkapi dengan pengaturan audio seperti saya bilang. Dan di sisi sebelah kanan dia dilengkapi dengan cruise control, di mana di bagian lingkar kemudi sendiri di bagian sisi belakang sudah dilengkapi dengan pedal shift. Kemudian di belakang lingkar kemudi sendiri ada tuas, di sisi sebelah kanan tuas untuk lampu utama serta lampu fog lights, lengkap dengan lampu sen dan juga lampu jauhnya. Sedangkan sisi sebelah kiri adalah tuas untuk wiper kaca depan, lengkap dengan intermittent, tapi tidak ada pengaturan untuk interval waktunya, dan juga pengaturan untuk wiper kaca belakang yang sudah dilengkapi dengan fitur intermittent juga. Oke, kemudian di sisi sebelah kanan ini ada banyak banget slot kosong, tombol-tombol kosong, tapi ada sebuah tombol di mana dia sudah dilengkapi dengan tombol untuk menonaktifkan traction control. Karena memang sebenarnya HR-V di seluruh variannya mulai dari teratas hingga ke paling bawah sebagai standarnya dia sudah dilengkapi dengan traction control. Oke, sekarang untuk posisi mengemudinya sendiri. Posisi mengemudinya sendiri, mobil ini sebenarnya bisa dikatakan menurut saya mirip-mirip dengan Honda Jazz, tapi memang posisinya sedikit lebih tinggi karena memang mobil ini adalah sebuah SUV. Jadi posisi lebih tinggi dan posisi jok ini bisa Anda atur ketinggian dan kerendahannya. Kemudian sliding, posisi sudut kemiringan sandaran, pengaturan headrest yang bisa Anda tarik sedikit saja, dan juga Anda bisa melakukan pengaturan untuk lingkar kemudinya, di mana dia sudah ada tilt steering dan juga telescopic. Kemudian sisi door trim ini dia memiliki material bahan fabric yang sebenarnya berbeda sama sekali dengan bagian jok di bagian tengah, tapi dia hanya warna hitam polos saja, dan juga ke bagian handle bawahnya. Di sini ada banyak sekali tombol, di mana ada tombol pengaturan kaca spion serta tombol untuk melakukan pelipatan kaca spion secara elektrik, pengaturan untuk central lock, kemudian juga child lock, dan juga untuk keempat kacanya yang sudah dilengkapi dengan power window, tapi fitur auto hanya ada pada bagian pengemudi saja. Sekarang kita bicara soal tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya dia ada tempat laci terbuka, dan di sini ada slot USB untuk head unitnya. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka di bagian bawah. Di sini juga ada soket 12 volt. Di sini Anda mendapatkan cup holder dengan ukuran cukup besar, yang mana ini bisa di slide ke depan dan ke belakang, karena memang sebenarnya bisa berfungsi sebagai armrest. Dan dia cup holdernya ini ukurannya juga bisa digeser lagi di bagian bawahnya, jadi ada slotnya dan bisa lebih dalam lagi. Kemudian juga Anda mendapatkan tempat penyimpanan tertutup di sini yang sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar. Dan menariknya pada bagian armrest ini dia berlapis dengan bahan material yang sama persis seperti dashboard, jadi terasa halus di sini. Kemudian untuk door pocket sendiri ukurannya tidak terlalu besar, tapi masih memungkinkan Anda untuk menyimpan botol minuman ukuran besar. Kemudian lanjut bagian atas. Di atas ini Anda mendapatkan cermin, tapi memang dia juga dilengkapi dengan lampu penerangan. Kemudian Anda mendapatkan reading light untuk masing-masing penumpang, sisi kiri maupun sisi kanan, dan juga kaca spion yang bisa diatur pada saat malam hari. Selain itu, yang paling uniknya lagi adalah mobil ini dilengkapi dengan AC 3 baris seperti ini di bagian sisi kirinya, yang membuat orang banyak bertanya apakah ini bikin masuk angin duduk di sisi kiri, tapi sebenarnya enggak, karena sebenarnya angin di sisi kiri ini juga sudah terbagi menjadi 3 seperti ini, jadi dia hembusannya cukup pas, tidak berlebihan. Dan sekarang saya duduk di baris kedua dari Honda HR-V ini. Pada saat saya duduk di baris kedua, saya merasa surprise karena ternyata walaupun mobil ini memiliki dimensi yang kompak, tapi ruangan kabinnya lega banget. Anda bisa lihat, ini adalah postur tubuh saya 165 cm, dan ini merupakan posisi mengemudi saya. Anda bisa lihat, legroomnya sangat lega sekali, dan juga headroomnya memadai sekali. Kemudian, joknya sendiri dapat menopang paha saya hampir sempurna, dan kaki saya pun masih bisa selonjoran dan masuk ke bagian bawah dari jok baris pertama. Nah, selanjutnya lagi, sandarannya sendiri pun juga terasa pas, tidak terlalu rebah, dan tidak terlalu tegap. Dimana sebenarnya dia ada 2 step, dan ini adalah step pertama, dan step keduanya dimundurkan sedikit seperti ini, dan terasa lebih nyaman lagi.
Kemudian di bagian belakang ini kualitas materialnya sama persis seperti di bagian depan. Door trimnya sama, berlapis dengan bahan fabric di bagian sisi atas, kemudian sisi tengah, barulah di bagian bawah plastiknya, yang mana juga dilengkapi dengan door pocket. Tempat penyimpanan, Anda juga mendapatkan backside pocket. Ada tempat penyimpanan lagi di sisi bawah, tapi Anda tidak mendapatkan soket 12 volt. Dan di bagian belakang ini, sistem keselamatan, Anda mendapatkan seat belt 3 titik untuk 2 penumpang, sisi kanan maupun sisi kiri, tapi penumpang di bagian tengah hanya mendapatkan seat belt 2 titik saja. Sedangkan sistem keselamatan di depan, Anda mendapatkan airbag 2 buah, yaitu bagian pengemudi serta di bagian penumpang, dan seat belt 3 titiknya ini bisa diatur mengikuti postur tubuh Anda. Jadi itulah review mengenai Honda HR-V generasi kedua seperti ini. Dan apabila Anda ingin memilikinya, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal pertama yaitu adalah transmisi CVT. Mobil ini dilengkapi dengan transmisi yang mana untuk versi CVT ini perlu perhatian lebih, di mana penggantian oli secara berkala harus diikuti sesuai dengan kilometernya, serta Anda harus merasakan pada saat melakukan test drive, yaitu apakah ada gejala delay pada saat Anda menginjak pedal gas, atau mungkin terasa slip. Jadi pada saat Anda menginjak pedal gas secara dalam, hanya putaran mesin yang naik tinggi tapi mobil tidak bisa melaju secara sempurna, atau bahkan terasa tersendat-sendat. Kemudian hal yang kedua adalah mobil ini dilengkapi dengan electronic power steering, yang mana electronic power steering ini sistem mekanikalnya mulai banyak yang mengalami masalah, yaitu diantaranya adalah yang paling utama, yang paling sering terjadi adalah suara oblak pada saat Anda melewati jalan berkontur buruk. Selain itu, hal ketiga adalah kaki-kaki dari mobil ini pun juga cukup rentan rusak apabila Anda sering melakukan perjalanan yang memiliki kontur jalan buruk. Jadi kaki-kaki depannya cukup lemah, begitu juga di bagian belakangnya, yang mana shock breakernya banyak yang mengatakan seringkali mengalami kebocoran. Kemudian hal berikutnya adalah karet kacanya, di mana ini hal yang paling umum terjadi di mobil-mobil Honda, walaupun selain di HR-V, Jazz, dan lainnya, karena karet kacanya ini seringkali membuat regulator kacanya rusak karena dia menggulung dan membuat kacanya ini sulit untuk naik serta turun. Kemudian hal terakhir adalah electric parking brake pada mobil ini. Anda harus lakukan pengetesan, yaitu apakah sistem tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Mengingat itu adalah sistem yang menggunakan motor elektrik, sehingga apabila ada kerusakan Anda harus melakukan penggantian dan biayanya pun cukup menguras kantong. Dan itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Honda HR-V seperti ini. Dan untuk pajaknya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah HR-V tipe E tahun 2017, adalah 5,4 jutaan per tahunnya untuk tahun 2017, dan kebetulan angka tersebut adalah angka yang sudah terkena nilai progresif. Bicara soal harga pasarannya sendiri, Honda HR-V tipe E tahun 2017 seperti ini range-nya di antara 200 hingga 230 tergantung kondisinya, yang mana kebetulan unit yang di samping kami ini dijual oleh Mobil 19 dengan odometer mencapai 71.000 dengan harga bukaan 223 juta rupiah. Jadi begitulah hasil review kami kali ini mengenai Honda HR-V generasi ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Serta untuk mencari informasi mengenai otomotif, Anda bisa juga kunjungi ke news.olx.co.id untuk bisa mengetahui berita-berita terkini mengenai otomotif. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.